Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Banyak orang datang kepada Yesus, berbagai macam alasan. Ada yang untuk meminta berkat, ada yang meminta sebuah ketentraman dalam keluarga, ataupun meminta untuk dilepaskan dari sebuah halangan. Tetapi yang datang untuk menjadi murid Tuhan tidaklah banyak. Bukan hanya itu, Tuhan sendiri memberikan syarat yang istilahnya sangat hati-hati ketika mau menjadi seorang murid. Karena menjadi seorang murid tentu saja membutuhkan kuasa, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan komitmen dan niat yang kuat. Maka Tuhan berkata kepada kita demikian di dalam Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33, ketika ada banyak orang yang datang kepada Yesus dengan berbagai macam alasan, tetapi dari berbagai macam alasan datang kepada Yesus, Yesus kemudian menyeleksi satu alasan yang memang harus dipikirkan baik-baik. Dan Yesus menampakkan diri dalam sebuah keputusan dalam menjadi murid, yaitu apabila kita menjadi murid, Tuhan mengajar demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang membangun sebuah menara, tidak duduk dan membuat anggaran belanja dahulu apabila uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Maka untuk menjadi murid, kita harus berani untuk duduk, menimbang dengan baik-baik. Apakah sanggup menjadi murid Tuhan? Dan yang kedua, Yesus kemudian berkata, jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Setelah duduk, kemudian jangan lupa letakkan dasar yang kuat, yaitu iman, harapan, dan kasih. Bukan sebuah permintaan, bukan sebuah permohonan, walaupun Tuhan tidak pernah menolak permohonan. Kemudian Yesus juga mengutarakan hal yang ketiga. Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Maka ketika mau menjadi murid Tuhan, kita harus mampu menyelesaikannya. Berpikir dengan strategi apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita jalankan. Lebih lanjut, Tuhan juga berkata, atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Tuhan mengajak kita untuk berpikir lebih jauh lagi, untuk berkomunikasi bahkan dengan musuh. Karena apa? Bagi kita yang menjadi murid Tuhan, tak ada musuh. Justru kita harus merangkul banyak orang, sekalipun orang itu memusuhi kita. Bahkan Tuhan berkata, apabila pipi kananmu ditempeleng, pipi kanan juga pipi kirimu. Apabila engkau dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Itulah kasih. Dan yang terakhir, Tuhan berkata, demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan segala milik itu artinya tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi Kristuslah, Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan kita. Maka saya akan mengulang kembali pernyataan awal saya. Banyak orang yang datang kepada Yesus untuk minta sesuatu,
berharap sesuatu, tetapi ada juga yang ingin menjadi murid. Tetapi bagi mereka yang ingin menjadi murid, mari kita mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Kekuatan utama adalah Kristus sendiri yang berkata kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Mari kita serahkan kemuridan kita dalam kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.